Di video kali ini, saya akan mendongeng sebuah film epik berjudul The Old Guard yang dirilis pada tahun 2025. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film pertamanya, bisa nonton terlebih dahulu, link ada di pojok kanan atas video. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Jangan lupa subscribe channel Alwi Siska Official. Semoga channel ini dapat menghibur kalian semua. Terima kasih. Film ini dibuka di suatu tempat di lautan, di mana sekelompok kru yang dipimpin oleh seorang wanita misterius yang disebut Discord menarik sebuah peti berumur ribuan tahun ke atas kapal mereka. Ketika mereka membuka petinya, mereka menemukan Queen, yaitu seorang gadis abadi sekaligus teman dekat Andy ribuan tahun yang lalu. Scene ujuk-ujuk pindah ke Kroasia, di mana tim The Old Guard yang terdiri dari manusia-manusia abadi seperti Andy, Neil, Joe, dan Nikki sedang ditugaskan oleh Copley untuk mengincar seorang pedagang senjata bernama Conrad di sebuah rumah megah. Namun, seperti yang kita ketahui di film sebelumnya, kalau Andy telah kehilangan keabadiannya dan belum jelas mengapa Andy ini bisa kehilangan kemampuannya. Untuk memasuki rumah Conrad, Joe dan Nikki kemudian mengalihkan perhatian para penjaga dengan mencuri dua mobil. Dan setelah sebagian penjaga mengejar mereka berdua, Copley dan Andy segera masuk ke dalam, sedangkan Neil tetap berada di perahunya untuk mengawasi keadaan. Di dalam rumah itu, Andy dan Copley menghadapi beberapa penjaga. Meskipun Andy telah kehilangan keabadiannya, tetapi ia masih memiliki keterampilan bertarung yang ia dapatkan selama masa hidupnya dan belajar dari Papa Zola. Dikarenakan Neil orangnya nggak sabaran, ia pun menggersukkan perahunya ke taman dan lanjut masuk ke dalam rumah untuk memancing Conrad keluar. Tetapi karena Conrad membawa banyak pengawal, Neil pun terjun ke lantai bawah untuk bergabung bersama Andy dan Copley. Sementara itu, Joe dan Nikki masih terlibat kejar-kejaran dengan para penjahat di jalanan. Dalam pengejaran itu, Joe pindah ke mobil Nikki untuk menjatuhkan salah satu mobil penjahat. Tapi begitu Joe masuk ke dalam mobil yang mereka tumpaki menabrak mobil penjahat terakhir sehingga mobil mereka pun wawah ke tepi laut. Sedang Copley, Andy, dan Neil akhirnya menemukan Conrad dan berhasil membunuhnya. Setelah menyelesaikan misi itu, mereka kemudian mengadakan pesta kecil-kecilan. Namun, begitu pesta berakhir, Copley yang merupakan mantan CIA mendapat kabar dari agensinya kalau Conrad bukanlah target utama mereka karena Conrad hanyalah perantara dalam perdagangan senjata. Sedangkan target utama mereka adalah seorang wanita yang berhasil tertangkap sosoknya melalui kamera CCTV Indomaret. Dari gambar itu, Neil merasa ngeh karena ternyata si wanita pernah muncul di dalam mimpinya, di mana di dalam mimpi itu si wanita memasuki sebuah ruangan penuh buku dan terdapat seorang pria yang sedang membaca buku. Namun, wanita itu menusuk pria itu dan mencuri beberapa buku di situ. Ya benar. Think it means something?
and figure it out. Sementara itu di Paris, Booker, mantan anggota The Old Guard yang diasingkan karena telah menembak Andy di film sebelumnya, bertemu dengan sosok gadis di dalam apartemennya. Gadis itu adalah Gwen yang baru saja dibebaskan setelah ribuan tahun terkurung di dalam peti di dasar laut. Gwen kemudian menangkap Booker dan membawanya pergi dari apartemennya. Sementara itu, tim The Old Guard pergi ke Paris untuk berlibur. Namun di sini Andy dan Copley berencana pergi ke Korea untuk mencari identitas si wanita yang ada di mimpi Nell. Sedangkan Joe memilih misah dari Nikki dan mengaku ingin mencari ketenangan. Namun di sini Nikki merasa curiga dengan Joe sehingga ia pun meminta Nell untuk mengikuti kemana perginya Joe secara diam-diam. Di sisi lain, Booker diinterogasi oleh Gwen mengenai keberadaan Andy. Di situ Gwen mengaku marah kepada Andy karena Andy tidak mencarinya selama berabad-abad. Padahal Andy sudah berjanji dari ribuan tahun yang lalu kalau ia akan selalu bersama Gwen. All that time. Just to find out. Sementara itu, Joe ternyata hendak pergi ke apartemen Booker. Namun saat ia baru saja sampai di depan apartemennya, sudah ada Nikki dan Nell yang akhirnya tahu tujuan Joe. Padahal sesuai aturan, mereka tidak boleh bertemu Booker selama 100 tahun yang sedang dalam proses hukuman akibat kelakuannya di film sebelumnya. Di saat itu juga, Nell yang baru saja dari kamar Booker mengabarkan kalau Booker tak ada dan hanya bercak darah di lantai. Dari situlah mereka sadar kalau Booker dalam bahaya. Meet them at Echo. Nikki. I made a promise the last time I saw them. Di tempat lain, Andy dan Copley akhirnya sampai di Korea. Andy kemudian pergi ke sebuah rumah dan bertemu dengan rekan lamanya yang bernama Tuah. Bisa dikatakan kalau Tuah ini manusia abadi setelah Andy. Dan Andy adalah manusia abadi pertama. Andy kemudian mengungkapkan maksud kedatangannya ke sini yaitu mencari seorang wanita yang ada di mimpi Nell. Dan ternyata wanita itu teman lama Tuah juga. Tuah kemudian mengajak Andy dan Copley ke ruang rahasianya, di mana ruangan itu penuh dengan buku atau sama persis yang ada di mimpi Nell. Jadi bisa disimpulkan kalau Tuah adalah pria yang ditusuk oleh wanita tersebut. Tuah lalu mengungkapkan bahwa beberapa bulan yang lalu si wanita yang diketahui bernama Discord datang ke sini dan mencuri beberapa buku yang berisi semua identitas manusia abadi. Gak cuma itu, Tuah juga mengungkapkan kalau Andy alias Andromedek bukanlah manusia abadi pertama, melainkan Discord lah manusia abadi pertama dan paling tua. Selain itu, Tuah juga mengaku kalau Discord ada di sampingnya saat Gwen dijeburkan ke laut oleh para warga ribuan tahun yang lalu. Terlepas dari semua itu, Andy terus terang kepada Tuah kalau dirinya sudah tidak lagi abadi. Kabar ini pun tentu saja membuat Tuah sedih dan akhirnya mau membantu Andy untuk menemukan Discord. That was the day you saved me. Andy dan Copley kemudian membawa Tuah ke hadapan para anggotanya. Gak lama kemudian, Joe mendapat telepon dari Booker kalau dirinya ingin bertemu Andy. Dan karena situasinya dibilang sangat darurat, Andy pun menarik hukumannya dan meminta Joe serta Nikki untuk menjemput Booker. Don't worry, boss. Take it. Okay. We have to. Singkat cerita, Booker akhirnya bertemu kembali dengan Andy. Di situ Booker memberitahu kalau Gwen telah bebas. Ia juga memberikan sebuah surat dari Gwen untuk Andy. Surat itu berisi tentang Gwen yang ingin mengajak Andy ketemuan di tempat yang dulu sering mereka tinggali. Tanpa pikir panjang, Andy pun pergi ke tempat tersebut. Namun, Nell jelok melu karena saat ini Andy sudah tidak lagi abadi dan takut Andy kenapa-napa. Singkat cerita, Andy dan Nell akhirnya sampai di Italia, tepatnya di dusun Tahu Pletok. Andy kemudian pergi ke tempat yang dimaksud.
di mana sepanjang jalan, Booker, Tuah, dan lainnya sudah ada di sana untuk mengamankan atau mengawasi Andy. Andy akhirnya bertemu dengan Gwen yang mengaku sangat kecewa kepada Andy karena tidak membebaskannya. Justru Discord lah yang melepaskannya dari dalam peti. Andy pun mengungkapkan kalau dirinya sudah mencari peti itu selama berabad-abad, namun tak ada. I searched. Dikarenakan Sewot teman sejatinya malah membentuk tim sendiri, Gwen pun menyerang Andy dan terjadilah gelut-gelutan. When I gave that necklace to Di tengah pertarungan itu, mereka berhenti karena melihat Discord riwa-riwi. Nell pun segera mengejar Discord, sedangkan Andy lanjut duel dengan Gwen. Dalam duel itu, Gwen kemudian mengambil kalung pemberiannya dulu dari Andy dan pergi melarikan diri. Sedangkan Nell akhirnya bertemu dengan Discord di gereja. Di situ Discord tidak menyerang Nell dan justru mengajak Nell bergabung karena dirinya dan Nell ini saling terkait. Hal ini dikarenakan Discord adalah manusia abadi pertama, sedangkan Nell manusia abadi terakhir. Setelah mengatakan itu, Discord langsung pergi, sedangkan Nell hanya bisa terdiam. Di malam harinya, Booker menemui Tuah yang sedang membaca catatan kuno. Dalam catatan itu, Tuah menjelaskan bahwa manusia abadi pertama dan terakhir bisa membunuh atau menghilangkan keabadian dari sejenisnya. Dari situlah Booker langsung ngeh kalau Andy kehilangan keabadiannya saat duel dengan Nell di film pertama dan terluka akibat tusukan Nell. Can you see? Meskipun begitu, Tuah menemukan catatan lain di mana manusia abadi ternyata bisa mentransfer kekuatannya dengan catatan yang hendak mentransfer harus terkena serangan dari manusia abadi pertama ataupun terakhir. Mendengar hal itu, Booker pun punya ide untuk mentransfer kekuatannya sendiri ke Andy sebagai balas budi atas apa yang dilakukan Andy dan permintaan maafnya. Booker lalu menemui Andy dan mengungkapkan unek-uneknya yang intinya ia meminta maaf kepada Andy. Namun di sini Booker tidak langsung mengatakan kalau dirinya ingin memberikan keabadiannya kepada Andy dan akan dilakukan secara diam-diam. I'm really grateful for that. We've known each other too long. Expiration date. Sementara itu di Jakarta, tepatnya di pusat nuklir Serpong, para penjaga dikejutkan dengan kemunculan truk oleng yang secara tiba-tiba menabrakkan dirinya ke palang pintu. Dan ternyata si supir itu adalah Gwen yang datang ke sini untuk membobol fasilitas tersebut. Gwen dan para anak buah Discord kemudian membunuh para penjaga sebelum akhirnya masuk ke dalam fasilitas untuk memasang sebuah bom. Di keesokan harinya, Booker mendekati Nell yang sedang latihan gelut. Booker kemudian mengajak Nell untuk sparring. Namun dalam latihan itu, Booker sengaja agar tangannya dilukai oleh Nell sampai berdarah-darah. No, it's alright. I'll be back. Sebelum efek keabadiannya menghilang akibat serangan Nell, Booker pun segera mendekati Andy dan secara diam-diam mentransfer keabadiannya secara sukarela. It's just been a while, you know. It's not... Meet you downstairs. Setelah itu, Copley memanggil para tim untuk melihat rekaman CCTV di fasilitas Serpong nuklir. Outside. Not all control of the system. Dalam rekaman itu, Gwen dan pasukan Discord menyerang fasilitas dan menanam bom di sekitar nuklir. Dari aksi mereka, Nell menyimpulkan kalau ini adalah jebakan karena sebelumnya Discord pernah berbicara kalau ia akan membuat mereka menderita. Namun jika mereka tidak bertindak mengamankan bom itu,
maka ribuan nyawa akan melayang. Dan karena tak ada pilihan lain, mereka pun berencana menyusup ke fasilitas tersebut. Di malam berikutnya, mereka kemudian menyusup ke dalam fasilitas, sedangkan Copley mengawasi mereka dari luar. Di dalam fasilitas, mereka kemudian dikepung oleh para anak buah Discord yang mengajak mereka bertarung jarak dekat. Tak berpikir panjang, The Odd Guard pun langsung turun tangan dan terjadilah pertarungan. Dalam pertarungan itu, Joe dan Nikki serta Tua pergi ke pusat kontrol untuk mengetahui lokasi bom berada. Sementara Copley yang sedang mengawasi mereka melihat sosok ireng-ireng di balik pohon. Karena penasaran, Copley pun keluar dari mobil dan di saat itulah ia diserang oleh para anak buah Discord. Joe, Tua, dan Nikki yang sedang mencari-cari tiba-tiba disemprot bun-bunane oleh menggunakan nitrogen cair. Alhasil, ketiganya pun kelengar membeku yang kemudian dibungkus oleh para anak buah Discord. Di sisi lain, Booker dan Andy masih menghadapi para penjahat di dalam koridor. Di situ Booker baru mengakui kepada Andy kalau keabadiannya telah ditransfer ke Andy. Untuk membuktikannya, Andy pun melawan beberapa penjahat dan saat tangannya tertembak, lukanya benar-benar langsung pulih. Dikarenakan dirinya sudah tak abadi dan sudah bosan hidup ribuan tahun, Booker pun mengunci dirinya sendiri untuk melawan para penjahat. Dalam pertarungan itu, Booker terkena beberapa tusukan sampai akhirnya mati di hadapan Andy. Di sebelah sana, Nell akhirnya sampai di pusat nuklir. Namun di situ ia malah bertemu Gwen dan terjadilah pertarungan. Dalam pertarungan itu, Nell berhasil melukai Gwen yang langsung terkejut karena lukanya tidak nutup-nutup, yang artinya Gwen sudah tidak abadi lagi. Di waktu yang sama, Discord muncul dan menikam punggung Nell. Setelah itu, ia mengikat Nell dan membawanya pergi. Beberapa saat kemudian, Andy menemukan Gwen sedang memegang detonator untuk meledakkan bom. Namun di situ Gwen mengurungkan niatannya setelah menyadari kalau Discord selama ini hanya memanfaatkan dirinya saja agar bisa memancing Andy dan lainnya. Di saat itu juga, Andy mendengar suara heli. Ia pun segera keluar dan mendapati kalau Discord hendak membawa pergi semua timnya. Andy kemudian melompat ke salah satu helikopter, namun ia wawah setelah ditembak bagian kelapanya. Setelah bangkit kembali, Andy nekat melompat ke heli Discord dan menyeretnya keluar dari heli. Selesai itu, keduanya bertarung dengan senjatanya masing-masing. Dalam pertarungan itu, Andy menemukan kalau Discord ternyata sudah tidak abadi alias fana. Dan alasan Discord menculik anak buah Andy termasuk Nell yaitu untuk memanfaatkan Nell agar mau mentransfer kekuatan Joe, Tua, dan Nikki ke dirinya sendiri. Discord lalu menyerang Andy menggunakan pedangnya. Setelah itu, ia pun pergi sambil membawa semua anak buah Andy.
Setelah kepergian di Scott, Andy membawa Gwen yang terluka ke markas tua. Di sana, Andy mencoba mencari buku tentang mengembalikan keabadian dengan cara lain. Namun sayangnya tak ada. Setelah Gwen sembuh, Gwen mengungkapkan kalau ia sudah memaafkan Andy sehingga kini keduanya baikan seperti dahulu kala. Keduanya kemudian bersiap-siap untuk mengejar Scott dan menyelamatkan Joe, Neil tua, Copley, dan Nikki, dan film pun bersambung. Try and keep up. Oh, yeah? Yep. Oke guys, itulah alur cerita film The Odd God 2. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun